Mana ada aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi aku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu, agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Hingga kau rasakan. Hey guys, halo teman-teman semua, aku Mark Anjir. Alright. Hey guys, halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama jadi di video dimana kita, ya guys ya, dimana bukan kita sih, tapi saya guys ya. Di sini saya akan membahas suatu hal yang penting dan tampaknya itu wajib untuk saya bahas ya guys ya, karena itu betul-betul merasakan saya pribadi dan termasuk kita semua ya guys ya, yaitu tentang ini cipta kerja nih guys ya, cipta kerja. Jadi sini tuh saya akan membahas hal-hal penting guys ya, menurut saya itu perlu dibahas gitu guys. Mungkin buat kalian ada beberapa yang belum tahu tentang apa itu sebenarnya artinya gitu ya, arti dari RUU Cipta Kerja atau biasa disebut dengan Omnibus Law. Jadi di sini guys ya, saya sudah petik dari tirto.id guys ya. Menurut arti katanya nih ya, Omnibus Law RUU Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dapat diartikan sebagai satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Oke. RUU Cipta Kerja ini dinilai bakal lebih banyak merugikan masyarakat, apalagi pembahasannya yang dikebut di masa pandemi. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini itu guys ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini tuh saat proses pembahasannya itu cepat sekali guys, cepat sekali disahkan. Muncullah asumsi pada masyarakat bahwa undang-undang ini tuh sengaja dibuat hanya demi memuluskan kepentingan segelintir pihak. Jadi undang-undang ini tuh dibikin terus disahkan itu cepat sekali gitu ya, cepat sekali tanpa ada proses yang cukup panjang gitu guys ya. Nah, karena saking cepatnya ini itu, orang-orang tuh berpikir kalau undang-undang Cipta Kerja ini sengaja dibuat oleh orang-orang atau oknum-oknum tertentu untuk kepentingannya gitu guys ya. Oleh karena itu banyak orang di luar sana yang demo gitu ya, demo karena tidak setuju dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, di sini tuh sudah ada poin-poinnya guys ya, poin-poin atau isi-isi dari rancangan undang-undang itu ya guys ya. Bukan rancangan sih, sudah disahkan ya sih oleh pemerintah, dan itu betul-betul sangat bikin emosi guys, bikin emosi karena itu tidak masuk akal sekali anjir. Oke, kita pesannya ya guys ya. Poin-poin Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menyengsarakan dan membunuh rakyat sendiri. Oke, di sini saya akan bacakan satu persatu guys ya. 1. Uang pesangon dihilangkan. Oke. Yang kedua, UMP, UMK, UMSP dihapus. Oke. Ketiga, upah buruh dihitung per jam. Betul. Upah buruh guys ya, dihitung per jam. Jadi bayangkan kalau kalian jadi buruh terus kalian itu cuma bisa kerja 1 jam dalam sehari karena itu kalian mungkin ada sedang sakit, dan itu gimana anjir? Masa dihitung per jam upah buruh gitu kan? Nggak make sense gitu guys. Oke, keempat, semua hak cuti sakit ini guys ya, ini yang paling parah guys ya. Semua hak cuti termasuk cuti sakit, cuti kawinan, khitanan atau cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan hilang dan tidak ada kompensasi lagi. Jadi kalau misalkan ya guys, kalau misalkan kalian sebentar kerja nih guys ya, terus ada keluarga kalian yang meninggal atau kalian itu sedang sakit, kalian minta izin untuk cuti, itu tidak ada lagi anjir. Ini tuh saya tuh kesel banget gitu guys ya. Kenapa gitu guys? Masa orang meninggal ini guys, orang berduka, dan berduka itu bukan 1 hari tuh udah gelar, enggak anjir. Di mana-mana tuh guys ya, kalau orang berduka itu ya pasti ada kumpul keluarga gitu kan, persiapan acara pemakaman kalau orang meninggal. Terus orang kawinan itu tidak mungkin 1 hari doang, apalagi kalau kita yang ingin menikah ya guys ya, pasti kita itu
ini pasti kita itu punya malam pertama juga sama malam pertama sama istri kita dan lain-lain sebagainya, acara-acara ini tuh sudah tidak masuk akal sekali guys ya. Dan ini tuh betul-betul menekan para pekerja gitu guys ya. Hak-haknya itu sudah tidak ada lagi nih guys ya. Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup. Jadi para pekerja itu sudah dikontrak seumur hidup sampai mati nih guys ya. 6. Tidak akan ada status karyawan tetap. Oke. 7. Perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak. Jadi misalkan kalian kerja nih, terus kalian sedikit saja membuat kesalahan, kalian tuh bisa-bisa langsung di-PHK gitu guys ya. Di-PHK oleh perusahaan kalian gitu guys ya. Dengan segampang itu. Terus jaminan sosial kesejahteraan hilang, semua hilang. 10. Tenaga kasir asing bebas masuk atau tenaga kerja asing lainnya guys ya, bebas masuk di sini. Terus yang ke-11, buruh dilarang protes, ancamannya PHK. Jadi kalau misalkan kalian kerja terus atasan kalian ada yang salah guys ya, kalau kalian mau protes itu dilarang gitu guys ya. Bahkan kalian itu bisa di PHK dari tempat kerja kalian gitu guys. Ini tuh betul-betul tidak ada masuk akalnya anjir. Terus libur hari raya guys. Libur hari raya hanya pada tanggal merah, tidak ada penambahan cuti. Ini gimana cerita gitu guys. Dimana-mana itu kalau orang lebaran nih, kalau lebaran kumpul keluarga terus kumpul keluarga atau mudik, dan mudik itu bukan hanya 1 hari doang anjing. Ya, kumpul-kumpul sama keluarga itu palingan minimal lah 3 hari gitu guys ya. Oke lah 3 hari gitu ya, kumpul-kumpul keluarga, ketemu nenek kakek gitu kan di kampung. Ini cuma 1 hari doang itu, pada hari hanya doang. Terus tidak ada lagi libur-libur setelah itu. Ini terus yang ini yang parah guys ya, istirahat di hari Jumat ya guys ya. Di hari Jumat cukup 1 jam termasuk sholat Jumat. Jadi bayangkan ya guys ya, istirahatnya cuma cukup 1 jam termasuk sholat Jumat. Ini tuh orang sholat Jumat itu dengar ceramah, belum lagi makan siang gitu guys ya. Dan 1 jam itu betul-betul tidak cukup guys ya untuk istirahat dalam bekerja gitu guys. Dan itu betul-betul sabar. Intinya guys ya, setelah kalian mendengar semua ini, apakah kalian masih yakin negara kita baik-baik saja? Lalu apa ujung dari semua ini guys? Apa ujung dari semua ini? Ujungnya itu cuma satu, yaitu adalah demonstrasi atau unjuk rasa. Nah, demonstrasi nih kalau berjalan dengan tertib dan lancar itu bagus. Tapi misalkan nih, amit-amit jika besok demonstrasi terus berjalan dengan kacau, barbar, dan anarkis gitu guys ya. Ini tuh sudah parah sekali gitu guys ya, parah sekali. Kita tuh bisa bercermin dari kasus RKUHP yang lalu guys ya. RKUHP yang lalu kita bisa lihat di situ sudah berapa banyak korban guys ya, korban yang berjatuhan dari kejadian tersebut atau demonstrasi pada saat itu. Korban itu bukan hanya dari pihak demonstran atau mahasiswa, tapi korban itu juga ada dari pihak kepolisian gitu guys. Jadi ini tuh betul-betul ini yang paling mirisnya adalah dalang dari semua ini yaitu orang-orang atau oknum-oknum yang membuat keributan ini, yang membuat mengesahkan undang-undang ini itu santai-santai saja gitu guys. Santai-santai saja. Orang semua di luar sedang berdemo, kepolisian sedang menjaga gitu. Sementara ini orang-orang ini, dalang-dalang ini santai-santai saja dalam rumah mereka, tidur di ruangan ber-AC, minum kopi dan lain-lain sebagainya, dan tanpa merasa gitu guys, merasa bahwa dia itu ada salah juga, ada salah. Intinya tuh mereka tuh tidak peduli dengan keadaan yang di luar sana. Jadi di sini tuh saya tuh juga berpikir ya guys, berpikir kalau banyak orang-orang yang bilang di luar sana itu lebih mending golput gitu guys ya. Karena ya memang wajar gitu guys ya, melihat keadaan kita sekarang ini, bagaimana anggota wakil rakyat kan bisa lihat saja bagaimana sekarang, dan banyak orang-orang yang bilang kalau pemilihan nanti lagi kalau akan datang itu kebanyakan nanti orang akan golput. Dan menurut saya itu ya bisa jadi gitu guys ya, bisa jadi karena begini keadaannya orang-orang yang mewakilkan kita sebagai rakyat. Tapi guys ya, saya yakin juga tidak semua wakil rakyat seperti itu guys ya, seperti di video ini guys ya, video ini. Nah intinya guys ya, di video ini tuh
Di video itu diadakan rapat nih, diadakan rapat, dan pada saat rapat itu sebelum mengambil keputusan ya guys, sebelum mengambil keputusan, seluruh fraksi telah menyampaikan pendapat dan pandangannya terkait dengan RUU tersebut, yaitu 6 fraksi yang menyatakan setuju. Ini parah sih guys ya, masih ada setuju loh guys, masih ada setuju fraksi-fraksi ini guys ya. 6 fraksi yang menyatakan setuju, terus 2 fraksi yang menyatakan menolak persetujuan rancangan undang-undang Cipta Kerja ini. Dan itu adalah fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKS. Dan pada saat dia ingin mengungkapkan pendapat guys ya, pada saat dia ingin mengungkapkan pendapat, dia tuh dibungkam gitu guys, dibungkam. Dia tuh mau ngomong, langsung mic-nya tuh dimatiin gitu guys. Jadi seakan-akan tidak diberikan kesempatan untuk berbicara gitu guys ya. Jadi kalau misalnya oknum-oknum ini guys ya, bahkan temannya sendiri tuh dia tuh tidak mendengar pendapat, apalagi kita yang rakyat biasa gitu guys ya. Nah, jadi di sini tuh saya tuh ingin mengajak kepada teman-teman semua bahwa bukan saatnya lagi kita untuk bersikap cuek gitu guys ya. Bukan saatnya lagi kita bersikap cuek. Apalagi dengan umur kita yang seperti ini, apalagi kita yang mahasiswa, kita tuh harus bisa berpikir kalau negara kita itu sedang tidak baik-baik saja gitu guys ya. Setidaknya kalau kalian semua teman-teman tidak bisa membantu turun ke lapangan dalam bentuk unjuk rasa atau aksi, setidaknya kalian bisa mengungkapkan dukungan kalian guys ya, atau pandangan kalian dengan cara mungkin membuat instastory atau tentang pendapat kalian, atau dengan video seperti ini supaya orang-orang tahu bagaimana pandangan kalian tentang kejadian-kejadian seperti ini. Intinya sih di video kali itu saya cuman memberikan pendapat saya guys ya, tentang anehnya rancangan ini guys ya, dan saya tuh sebel banget guys. Jadi kalau kalian nonton video ini terus saya tuh cepat sekali bicara karena tuh saya tuh sudah emosi gitu. Oke, makasih semua yang sudah nonton video ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung atau salah. Makasih semua. Dadah. 開始したかきくけこんなにもさしすせそ